Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Hadratal mukarramin yang kami hormati, para bapak, ibu, hadirin hadirat acara parestesi mengaji, para dokter dan jajaran keluarga besar anestesi dan rekan-rekan semuanya, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Tadi himpun dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online. InsyaAllah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sudah membahas tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari sisi nasabnya, kelahirannya. Kemudian di antara yang menonjol adalah sifat beliau, kelembutan, tapi juga adalah sekaligus keteguhannya radhiyallahu anhu sebagai seorang yang tanggap terhadap berbagai yang terjadi pada Rasulullah SAW dan menjadi penyelamat umat beliau SAW di saat-saat yang kritis. Maka hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang sifat-sifat yang menonjol pada diri Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang bisa kita perhatikan dari peran yang beliau mainkan di dalam sirah, dalam sejarah, dan menjadi hikmah bagi kita semuanya insyaallah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kelembutan dan juga selain sifat keteguhan yang sangat menonjol pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita mendapati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai seorang perencana strategi yang sangat ulung di dalam dakwah, dan peran yang sangat vital dimainkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sejak awal risalah adalah peran dakwah untuk kemudian menyasar ya person-person ataupun pihak-pihak yang secara strategis memperkuat dakwah. Misalnya kita melihat bahwa nyaris semua as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama di dalam Islam, yang menjadi tulang punggung dari dakwah dan syiar Islam di waktu-waktu berikutnya, ini masuk Islam lewat perantaraan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Sayyidina Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ya, nyaris semuanya. Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dan lainnya. Ini kemudian ada Mus'ab bin Umair, ya, ada banyak lagi yang lain. Ini hampir semuanya masuk Islam lewat perantaraan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari sini kita tahu bahwa jejaring Abu Bakar As-Siddiq ini sangat kokoh, sangat kuat untuk kemudian ya menjadi penopang bagi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq
ini menjadi penghubung antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sosok-sosok tersebut, juga dengan berbagai kabilah yang sangat mengenal Abu Bakar As-Siddiq di dalam pergaulan dan perdagangan mereka. Sehingga melalui Abu Bakar, ya, syiar Islam, dakwah Islam ini tersebar secara lebih masif. Kemudian kita bisa melihat peran yang sangat luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga adalah dalam peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam. Kita melihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan Abu Bakar As-Siddiq meskipun Abu Bakar sangat ingin berhijrah ke Habasyah sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan beliau tentu untuk bersama-sama terus berjuang dan berdakwah di kota Makkah. Ini menunjukkan peran Abu Bakar yang tidak tergantikan ya di dalam dakwah, sehingga beliau tidak termasuk yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah ke negeri Habasyah, yang sebenarnya hijrah ke Habasyah pun memiliki misi strategis untuk mensyiarkan kabar Islam itu ke seluruh dunia. Dikirim oleh Nabi SAW Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, Sayyidina Zubair bin Al-Awwam, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Salamah Al-Makhzumi, dan lain sebagainya, untuk berhijrah ke Habasyah, yang diantara maksudnya selain melindungkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ini dari tekanan, persekusi, ya, berbagai kezaliman dari orang-orang Quraisy, khususnya keluarga-keluarga dan kerabat-kerabat mereka, juga dengan hijrahnya mereka ke Habasyah, membuka pintu dakwah di Habasyah, yang nantinya Najasyi As-Samah, raja negeri Habasyah, akan masuk Islam di tangan dakwahnya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Tapi juga dengan kedatangan Islam ke negeri Habasyah membuatnya didengar sampai ke negeri Romawi kabar tentang seorang nabi yang memulai dakwah, mengajarkan tauhid, mengajak untuk beribadah kepada Allah semata, meninggalkan berhala-berhala, dan sekaligus mengajarkan prihidup dan akhlak yang sangat mulia. Bukan hanya bergaung di Habasyah, tapi bahkan juga ke negeri nun jauh. Karena pada saat itu Habasyah adalah dominion atau bawahan dari Kekaisaran Romawi Timur yang beribu kota di Bizantium. Maka kabar-kabar tentang Rasulullah SAW pun sampai ke salah satu pusat adidaya dunia yang ada pada saat itu di Romawi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, pada saat itu di Makkah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka gerak beliau pun semakin dibatasi, ya, berbagai hal kemudian dilarang, termasuk bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dilarang oleh kaumnya untuk salat di Ka'bah, membaca Al-Quran di Masjidil Haram, dan melakukan berbagai kegiatan yang mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu masih dibiarkan, ya, bergerak bebas, tapi memang disengaja oleh orang-orang Quraisy agar beliau tidak lagi memiliki pendamping, tidak lagi memiliki orang yang membela di sisi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar diboikot di rumahnya, tidak bisa keluar, ya. Sehingga kemudian pada suatu hari Abu Bakar As-Siddiq, ya, meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpura-pura berhijrah. Ya, ini adalah siasat Abu Bakar semata-mata. Dia tentu tidak akan berhijrah kecuali dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Tapi pada saat itu karena kondisi di mana beliau sangat dibatasi, tidak bisa mendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai kesempatan, maka Abu Bakar pun berpura-pura untuk berhijrah. Dia naiki untanya dengan perbekalan yang telah dibawanya keluar dari kota Mekkah. Kemudian di tengah perjalanan, maka Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Budail bin Warqa Al-Khuzai. Budail bin Warqa Al-Khuzai ini adalah pemimpin dari suku Khuza'ah, suku pengembala nomaden yang ada di luar kota Makkah, namun memiliki kekuatan yang sangat signifikan. Dalam sejarah bahkan suku Khuza'ah pernah berhasil mengambil alih kekuasaan dari suku Quraisy. Misalnya pada masa Amr bin Luhai Al-Khuzai yang kemudian mendatangkan agama berhala ke kota Makkah dari kunjungannya ke negeri Syam. Nah, Budail bin Warqa Al-Khuzai ketika melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membawa unta beserta perbekalannya, dia pun bertanya, "Hendak kemana ya Abu Bakar?" Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Tentu saja aku akan berhijrah. Bagaimana aku tidak berhijrah sementara kaumku telah menghalangiku dari semua hal baik yang hendak aku lakukan di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, untuk membela, mendampingi, untuk membaca Al-Quran, untuk salat, untuk beribadah di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Maka Budail bin Warqa Al-Khuzai mengatakan, "Orang-orang lain mau hijrah, silahkan. Tapi tidak untuk engkau, wahai Abu Bakar. Tidak untuk engkau. Demi Allah, ayo kita kembali ke Makkah dan engkau akan berada dalam jaminan perlindunganku. Tidak ada seorang pun yang akan izinkan untuk mengganggumu." Nah, maka kemudian dalam pengawalannya pasukannya Budail bin Warqa Al-Khuzai yang sangat besar, Abu Bakar kembali memasuki kota Makkah. Kemudian Budail berdiri di samping Ka'bah dan memanggil orang-orang Quraisy mengatakan, sejak saat ini Abu Bakar As-Siddiq berada dalam perlindungannya dan dia tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh dihalang-halangi dari melakukan apa yang dia inginkan. Orang-orang Quraisy menjadi sangat keberatan dengan apa yang diumumkan oleh Budail itu. Lalu mereka mengatakan tidak, tetap Abu Bakar tidak diperbolehkan untuk mendekat ke Ka'bah untuk melakukan berbagai macam ibadah dalam Masjidil Haram. Nah, tawar-menawar, akhirnya kemudian Abu Bakar diizinkan untuk membuat sebuah musalla atau tempat salat menghadap ke arah Ka'bah, itu di depan rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada saat itu kemudian Abu Bakar tetap berada di kota Mekkah dengan perlindungan dari Budail bin Warqa Al-Khuzai, tentu dengan kebebasan yang lebih daripada sebelumnya di bawah perlindungan Budail bin Warqa Al-Khuzai. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah menceritakan, maka ketika Abu Bakar As-Siddiq salat di depan rumahnya menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Ka'bah, pada waktu itu banyak ibu-ibu maupun remaja putri yang kemudian menjadi fansnya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berkumpul dekat musolanya Abu Bakar, menyaksikan bagaimana Abu Bakar salat, membaca Al-Quran, berzikir, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan Abu Bakar ini seorang yang sangat mempesona bagi penduduk Makkah. Dia seorang yang tampan, berkulit putih, tinggi, kurus, dan penampilannya mempesona. Pada saat itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah membuat kerumunan semakin banyak. Ini memang beliau sengaja radhiyallahu anhu, sehingga lama-lama orang-orang Quraisy pun jengkel, dan pada akhirnya mereka kembali mengizinkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mugar atau membongkar musola yang ada di rumahnya itu. Kemudian dia diizinkan lagi untuk pergi ke Ka'bah Baitullah dan mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kecerdikan Abu Bakar yang luar biasa pada saat itu. Demikian Abu Bakar As-Siddiq juga
adalah orang yang sangat bersemangat dalam pembelaannya kepada dinil Islam dengan pengorbanan yang dia berikan kepada Islam dan dakwah. Ya, ada sekitar 18 orang budak yang pernah dibebaskan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq karena keislaman mereka. Dan pada waktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memberikan pembelaannya kepada Islam, pada waktu itu belum turun ayat yang melarang tentang taruhan dan ayat yang melarang tentang perjudian, sehingga ketika turun surah Ar-Rum, ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Dan mereka dikalahkan oleh Persia di adnal ard, bumi yang bawah, bumi yang dekat. Kemudian setelah kekalahan itu, mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan. Maka pada saat itu kemenangan Persia atas Romawi pada awalnya ini sangat membuat gembira orang-orang Quraisy, karena orang-orang Persia yang merupakan penyembah api lebih dekat dengan para penyembah berhala ini dibandingkan dengan orang-orang Romawi yang beragama Nasrani yang pada saat itu dianggap lebih dekat risalah keagamaannya kepada umat Islam. Jadi menangnya Persia atas Romawi menggembirakan orang-orang Quraisy, menggembirakan para penyembah berhala. Tetapi Allah memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman bahwa kelak akan terjadi pembalikan peristiwa, di mana Romawi akan mengalahkan Persia. Nah, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar ayat itu turun, dengan bersemangat dia bacakan ayat itu kepada orang-orang Quraisy dan mengatakan, ini kemenangan Persia hanya sementara. Nanti seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, justru Romawi yang akan mengalahkan Persia. Kalian tunggu saja. Orang-orang Quraisy menantang Abu Bakar. Kamu berani taruhan ya Abu Bakar? Berani. Akhirnya kemudian mereka bertaruh. Untuk berapa? Fi bid'ai sinin. Bid'ai sinin itu kemudian Abu Bakar mengatakan 3 tahun. Kemudian dia menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa dia telah melakukan taruhan dengan orang Quraisy. Dan Nabi SAW mengatakan bid'ai sinin itu jangan kau hitung hanya 3 tahun, tapi bisa lebih dari itu. Maka kalau bisa tambah jangka waktunya, tapi naikkan taruhannya. Maka Abu Bakar pun demikian. Bid'ai sinin itu pokoknya di bawah 10 tahun, gitu ya. Tapi saya tambah taruhannya. Dan betul memang waktu yang dibutuhkan Romawi untuk bangkit kembali dan mengalahkan Persia itu kira-kira 4 atau 5 tahun. Nah, pada saat itu pasukan Persia ini sudah mengepung Konstantinopel, sudah mengepung kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota Kekaisaran Romawi Timur. Ini kan kekalahan yang luar biasa. Mereka kalah di Syam, terdesak mundur sampai kembali ke ibu kota dan kemudian bahkan dikepung oleh pasukan Persia di ibu kota mereka di Konstantinopel pada saat itu. Nah, tetapi orang-orang di pengepungan ini sama-sama distress, Konon pengepungannya berjalan sampai 4 tahun. Pengepungannya berjalan sampai 4 tahun. Kita bisa membayangkan mengepung kok 4 tahun itu kan, baik yang mengepung maupun dikepung sama-sama stres, sama-sama tidak bisa menahan dari tekanan-tekanan yang sangat berat. Yang mengepung tentu kekurangan berbagai logistik bahan makanan, karena ketika itu dikatakan Persia mengerahkan 200.000 pasukan untuk mengepung benteng Konstantinopel. Kita bisa bayangkan ransum untuk 200.000 orang sehari sudah habis berapa? Apalagi 4 tahun ngepung itu sudah menghabiskan APBN untuk membiayai pasukan yang mengepung Konstantinopel ini. Apalagi yang di dalam, mereka sudah sangat frustrasi dan kemudian bekal atau ransum semakin menipis. Hingga kemudian terjadi tawar-menawar antara pasukan yang mengepung dengan
pasukan yang di dalam benteng terkepung ini. Kemudian ditawarkanlah sebuah solusi, yaitu pasukan yang mengepung akan membayar tebusan dengan syarat pasukan yang mengepung ini mundur. Ya, mereka akan membayar dalam jumlah sekian ratus ribu dukat emas, gitu ya. Sekian ratus ribu dukat emas untuk membayar pasukan Persia yang mengepung ini. Kemudian pada saat itu, ketika disetujui oleh orang-orang Persia, baik, kami siap, nunggu bayarannya berapa ratus ribu dukat emas itu, ya kami akan mundur kalau nanti dibayar, gitu ya. Jadi ini udah urusannya mengembalikan APBN yang amburadul gara-gara habis untuk mengepung ini. Jadi lebih baik dibayar daripada pulang mundur nggak dapat hasil apa-apa. Lebih baik pulang mundur dengan membawa ratusan ribu dukat emas yang dijanjikan oleh Romawi. Kata orang-orang Romawi di dalam, baik, tapi kami perlu waktu untuk mengumpulkan uangnya. Karena kami akan tarik pajak dari daerah Yunani dan wilayah Kekaisaran Romawi Timur yang ada di Eropa yang lebih makmur. Kita akan mengumpulkan dulu uangnya dari sana. Maka kami minta izin untuk keluar dari kepungan ini, ya 1.000 orang, ya, penarik pajak, gitu ya. Kita akan meminta izin melewati pengepungan untuk 1.000 orang penarik pajak. Nah, dengan memakai kostum sebagai penarik pajak, ya 1.000 orang Romawi ini keluar dari benteng dan kemudian dipersilahkan oleh orang-orang Persia untuk pergi ke wilayah Eropa mereka untuk menarik pajak tadi. Diam-diam yang dikirim ini bukan 1.000 penarik pajak sebenarnya, tetapi 1.000 instruktur militer terbaik yang dimiliki oleh orang Romawi. Jadi 1.000 ini ternyata bukan penarik pajak, tapi 1.000 instruktur militer terbaik. Tugas mereka masing-masing merekrut 200 orang, sehingga bisa membentuk pasukan nantinya berkekuatan 200.000 orang. Jadi satu instruktur militer ini harus merekrut 200 orang untuk dilatih menjadi pasukan Romawi terbaik yang nanti akan melakukan serangan balik, gitu. Dan luar biasanya 1.000 orang ini hanya dalam jangka waktu beberapa bulan berhasil mengumpulkan masing-masing 200 orang pemuda-pemuda terlatih untuk kemudian menjadi pasukan Romawi. Dan yang lebih dahsyat lagi, pasukan ini kemudian tidak kembali ke Konstantinopel. Mereka menyeberang ke arah negeri Syam, kemudian bergerak langsung menuju ke ibu kota Persia. Jadi 200.000 pasukan yang dibentuk di Yunani ini kemudian menyeberang menuju negeri Syam, lalu kemudian melewati negeri Syam, menuju ke Irak, menuju ke ibu kota Persia, dan langsung menghancurkan ibu kota Persia. Nah, karena ibu kota Persia dihancurkan, maka pasukan yang tadi mengepung Konstantinopel kan dipanggil pulang, dapat kabar ibu kota Persia diserang. Itu harus ditarik, harus pulang, ya. Maka pulanglah pasukan ini dalam keadaan kelaparan, keletihan, sudah disparate, gitu ya, sudah nyaris tidak punya harapan. Dan mereka di perjalanan dihancurkan oleh 200.000 pasukan Romawi yang dibentuk di Yunani tadi, yang kemudian seberangkan menuju langsung ke ibu kota Persia untuk menyerang jantungnya pasukan Persia, sehingga kemudian pengepungan ini akhirnya berakhir dan Persia dalam keadaan porak-poranda dikalahkan oleh Romawi. Inilah yang terjadi pada saat itu. Kemudian kita bisa memahami bagaimana Abu Bakar As-Siddiq telah memberikan segalanya untuk Islam dan hartanya, ya, untuk membebaskan para budak. Tentu yang paling terkenal adalah kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana kemudian Sayyidina Abu Bakar membebaskan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, di mana saat itu Bilal disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, ya, ditelentangkan di atas pasir dan batu-batu yang membara, di bawah terik mentari yang membakar, kemudian dicambuki, ya, dengan cambukan-cambukan yang sangat keras sampai kelelahan Umayyah bin Khalaf sendiri. Abu Bakar mendatanginya dalam keadaan Sayyidina Bilal sudah sangat kepayahan dan luka-luka yang sangat parah pada tubuhnya. Kemudian, ya, Abu Bakar mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, berapa kau jual budak ini kepadaku? Kata Umayyah bin Khalaf, sungguhnya budak ini sudah tidak berguna lagi. Ketika aku menyiksanya, maka dia pasti sudah dalam keadaan cacat dan tidak bisa bekerja seperti semula. Kata Abu Bakar, sebutkan saja harganya, aku akan membayarnya. Maka ketika itu, ya, salah satu riwayat menyebut
Umayyah bin Khalaf menyebut angka ya 100 uqiyah, 100 uqiyah emas. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanpa pikir panjang langsung memberikan 100 uqiyah emas kepada Umayyah bin Khalaf untuk memerdekakan Bilal. Membeli Bilal kemudian memerdekakannya. Kemudian Umayyah bin Khalaf merasa menang, terkekeh-kekeh dia mengatakan betapa bodohnya Abu Bakar, gitu ya. Ini budak sebenarnya nilainya sudah tidak lebih dari 10 uqiyah emas. Tapi dia membayarku dengan nilai 100 uqiyah emas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya tidak mau kalah dengan apa yang dikatakan oleh Umayyah bin Khalaf itu. Untuk meruntuhkan kesombongan orang kafir, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, seandainya tadi engkau mengatakan 1000 uqiyah pun pasti akan aku bayar. Ya. Jadi tadi Umayyah itu menyebut angka 100 uqiyah dan langsung dibayar oleh Abu Bakar kontan. Lalu Umayyah mengejek Abu Bakar dengan kata-kata, sebenarnya budak ini 10 uqiyah saja nggak akan laku. Ini artinya Abu Bakar rugi, bayarin kok segitu tingginya. Tapi Abu Bakar membalas dengan kata-kata yang luar biasa, yaitu seandainya tadi engkau mengatakan 1000 uqiyah, aku juga akan langsung membayarnya. Karena Bilal radhiyallahu anhu ini adalah saudaraku, harganya tidak ternilai. Ya, akan kubayar berapapun harga yang harus kubayar untuk memerdekakannya dari dirimu. Ini ya sikap izzahnya Abu Bakar kepada Islam yang luar biasa. Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban tentang peran Abu Bakar As-Siddiq di awal risalah sampai membuat sebuah analisis yang cukup panjang yang pada intinya beliau menyimpulkan siapakah Al-Arqam bin Abil Arqam, ya. Sahabat yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam ini memiliki tempat yang sangat spesial dalam Islam. Dia rumahnya menjadi madrasah para sahabat, markas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya. Jadi di kota Mekah, markas dakwah Rasulullah adalah di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam, Darul Arqam. Kemudian ya di rumah Al-Arqam inilah para sahabat dibina, termasuk bagaimana nanti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ketika masuk Islam, yang dia datangi adalah rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Jadi para sahabat Nabi SAW ini berkumpulnya di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Karena ini rumah paling aman. Ya, dia dekat dengan Masjidil Haram, tetapi dia adalah rumah yang paling aman. Dia rumah yang tidak bisa diintervensi oleh orang-orang Quraisy. Nah, pertanyaannya siapakah Al-Arqam bin Abil Arqam? Gitu. Kalau Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban, dia punya analisis, Al-Arqam bin Abil Arqam itu nama kode, bukan nama asli. Gitu ya. Karena nama ini aneh, namanya Al-Arqam. Anaknya, bapaknya Al-Arqam. Jadi Al-Arqam bin Abil Arqam kan artinya Al-Arqam, anaknya, bapaknya Al-Arqam. Gitu ya. Kemudian Al-Arqam itu kan, Raqam artinya angka, nomor. Nah, Al-Arqam itu artinya nomor-nomor, angka-angka, gitu ya. Putranya bapak dari angka-angka. Ini kok nama ini aneh gitu ya. Kemudian beliau mencari-cari riwayat tentang Al-Arqam bin Abil Arqam, apa yang terjadi sudah itu. Nah, anehnya, begitu hijrah, kita tidak menemukan riwayat tentang Al-Arqam bin Abil Arqam. Ceritanya ketika hijrah tidak ada. Apa yang dia lakukan ketika perang Badar, apa yang dia lakukan ketika perang Uhud, apa yang dia lakukan ketika perang Khandaq, dan peristiwa-peristiwa berikutnya semuanya. Tidak ada lagi catatan tentang kiprahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Pertanyaannya, masa orang yang sepenting itu di awal sejarah Islam, lalu sesudah itu tidak ada lagi? Menghilang di telan bumi. Masa sih orang sepenting itu ya tidak ada dalam daftar 10 orang sahabat yang dijamin ke surga kalau dia masih hidup. Catatan kalaupun dia gugur syahid di mana, kapan, nggak ada juga, gitu ya. Maka Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban kemudian berkesimpulan, Al-Arqam bin Abil Arqam ini tidak lain, tidak bukan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi rumah siapa yang digunakan untuk tarbiyah, untuk menjadi markas dakwah selama di kota Mekah, ya rumahnya Abu Bakar, rumah yang paling tidak bisa diintervensi orang-orang Quraisy, rumah yang letaknya dekat Masjidil Haram,
rumah yang kemudian kalau berkumpul di situ maka para sahabat itu dalam keadaan aman. Ya itu, ya tidak lain tidak bukan, itu rumahnya Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Itu yang kemudian disebut sebagai rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam gitu. Itu kesimpulannya Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban. Ada mungkin pendapat-pendapat yang lain, tentu tidak kita nafikan, tetapi analisis ini sangat menarik karena kemudian melandaskan pada satu asumsi yang sulit dibantah. Ya kalau Al-Arqam bin Abil Arqam itu ada sosok yang nyata, apa peran-peran yang kemudian beliau mainkan sesudah fase Makkah? Tidak ada catatan sama sekali. Tidak ada keterangan sama sekali, sehingga kemudian kesimpulan Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban bahwa Al-Arqam bin Abil Arqam ini tidak lain adalah Abu Bakar As-Siddiq, ini menjadi sangat masuk akal. Karena luar biasa ya peran Al-Arqam bin Abil Arqam di awal dakwah yang sedemikian strategis, itu tidaklah mungkin diemban kecuali oleh orang yang juga memiliki signifikansi peran di tengah masyarakat Quraisy seperti yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang sangat berpengaruh, yang sangat kuat, yang tidak bisa diintervensi oleh orang-orang Quraisy yang lain. Kemudian kita bisa menyaksikan bagaimana kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq dalam berbagai peristiwa, misalnya bagaimana peran beliau di dalam hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, rombongan demi rombongan atau pribadi per pribadi berangkat meninggalkan kota Makkah menuju Yathrib yang kemudian akan dikenal sebagai Madinatul Munawwarah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk juga mempersiapkan perjalanan hijrah itu. Artinya Abu Bakarlah yang ditunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membersamai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hijrah. Nah, tetapi Rasulullah tidak memberitahukan kapan kira-kira, kapan kira-kira berangkat hijrah itu akan dilakukan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq itu, begitu Rasulullah memerintahkannya menyiapkan perjalanan hijrah, setiap hari dia mempersiapkan 2 ekor unta, mempersiapkan perbekalan, makanan-makanan, pakaian-pakaian, segala macam keperluan yang diperlukan dalam perjalanan yang kira-kira memerlukan 8 sampai 10 hari atau bahkan lebih menuju ke Madinatul Munawwarah. Tiap hari, ya untanya kalau sudah tidak memungkinkan ganti, ya pelananya diganti, makanannya diganti, minuman perbekalan diganti, semuanya tiap hari dia siapkan. Ini menunjukkan luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq sebagai seorang yang kemudian sigap merencanakan segala sesuatunya. Termasuk bagaimana beliau sudah mengatur supaya Abdurrahman bin Abi Bakar dan Abdullah bin Uraikid, pembantu beliau itu bisa mengatur supaya perjalanan itu aman. Rutenya seperti apa. Nanti kalau mereka melakukan perjalanan bahwa Abdullah bin Uraikid harus mengembalakan domba-domba yang banyak di belakang perjalanan tersebut untuk menghapus jejak unta yang ditinggalkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar dan sebagainya. Jadi mana-mana tempat transitnya sudah betul-betul disiapkan dengan cara yang luar biasa oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan perintah itu belum turun-turun kepada Nabi SAW. Sampai pada suatu malam ketika orang-orang Quraisy bermusyawarah di Darun Nadwah, mereka membahas apa yang harus dilakukan kepada Muhammad SAW karena anak buahnya sudah mayoritas berhijrah pindah ke Habasyah, tapi Muhammad seakan tanpa kenal, takut tetap berada di tengah-tengah orang-orang Quraisy tanpa ada yang membela dan melindunginya kecuali hanya tinggal beberapa gelintir sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa nama yang lain. Yang lain sudah semuanya berpindah ke Madinatul Munawwarah. Apa yang harus dilakukan kepada Muhammad? Maka dipimpin oleh Abu Jahal, Amr bin Hisham. Pada saat itu mereka bersidang dan hadir di situ syaitan, rajanya para syaitan, ya. Iblis di antara para syaitan, dalam wujud seorang Syekh min Najd, syekh yang berasal dari Najd. Dalam permusyawaratan itu ada yang mengusulkan, kita bunuh saja Muhammad, selesai perkara. Maka syekh dari Najd itu kemudian mengatakan, tidakkah kalian tahu, ya, Bani Hashim dan Bani Muthalib adalah orang-orang yang sangat bersemangat membela siapapun di antara anggota kabilahnya. Kalian mungkin bisa membunuh Muhammad, tapi kalian tidak akan mampu menghadapi
pembalasan yang sangat dahsyat dari Bani Hashim dan Bani Muthalib yang akan menimpa orang-orang yang terlibat, seluruh kabilah dari orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Muhammad SAW itu. Maka akan banjir darah, akan terjadi pertumpahan darah yang sangat dahsyat. Itu yang dikatakan Syekh dari Najd. Kemudian ada yang mengatakan, kok begitu kita tangkap dia, belenggu dia, kita bawa ke tengah padang pasir, kita biarkan dia mati kelaparan di tengah padang pasir. Kita buang dia dari tengah kaumnya. Maka kita tidak akan terkena hukum pembalasan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka Syekh dari Najd itu berkata lagi, kalian tidak tahu seperti apa ya tajamnya lidah Muhammad, manisnya omongannya, menariknya pribadinya, sehingga kalau kalian dia membuangnya ke tengah padang pasir hanya soal waktu, dia bertemu dengan kafilah yang lewat, lalu dia akan memikat mereka dengan kata-katanya, bahkan dia bisa menghasut mereka untuk melakukan pembalasan dendam kepada kalian, wahai penduduk Makkah. Lalu berkatalah Abu Jahal, orang yang paling celaka di antara mereka, Amr bin Hisham, dia berkata begini, aku berpikir supaya kita menunjuk dari setiap kabilah, setiap suku yang tinggal di kota Makkah dan di sekitarnya, satu orang pemuda yang paling kuat di antara mereka. Dan semua kabilah, semua suku harus mengirimkan wakilnya. Lalu kita berikan kepada setiap wakil itu, pemuda yang paling perkasa itu, pedang yang paling tajam. Kita kepung rumah Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam ini, dan kalau dia keluar untuk melaksanakan salat fajar, salat subuh, kita tikam bersama-sama dengan pedang-pedang kita, tidak ada satupun yang boleh terlewat. Semua pedang harus terbasahi oleh darahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bani Hashim dan Bani Muthalib hendak balas dendam, mereka tidak akan bisa melawan seluruh kabilah bangsa Arab ini. Karena semuanya terlibat. Lalu nanti kita semuanya dalam permusyawaratan akan menekan dan memaksa mereka untuk menerima diat, untuk menerima uang tebusan nyawanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Abu Jahal. Maka Syekh dari Najd, iblis yang menyamar itu berkata, ini baru pemikiran brilian. Ini baru pemikiran brilian. Dan malam itu juga rencana mereka eksekusi semua pemuda dari setiap kabilah dengan membawa pedang yang paling tajam, kemudian mengepung rumah Rasulullah SAW. Pada saat itulah perintah untuk hijrah turun kepada Nabi SAW, sementara beliau bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam rumah. Beliau katakan kepada Sayyidina Ali, tidurlah wahai Ali di tempat di mana biasa aku tidur. Dan inilah kekuatan ya, keutamaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak bertanya, ya, tidak mempertanyakan perintah tersebut. Ya. Dia tahu kalau Allah dan Rasul yang merintahkan pasti baik bagi dirinya, tidak mungkin ditujukan untuk mencelakakan ya, dan menyakitinya, maka dia khusnudan kepada Allah, khusnudan kepada Rasulnya SAW. Dia dengan tenang tidur di tempat tidur Rasulullah SAW yang rumahnya telah dikepung dan direncanakan mereka akan membunuh beramai-ramai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW pun keluar dari rumah beliau. Ketika beliau melewati mereka, beliau bersabda, bi'sal wujuh, buruk sekali wajah-wajah ini. Semoga Allah memburukkan wajah-wajah kalian. Kemudian beliau menaburkan pasir ke muka-muka orang-orang yang mengepung ini, yang kemudian tertidur itu. Nah, Nabi SAW diriwayatkan membaca ayat, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan yang di hadapan mereka itu dinding, di belakang mereka itu dinding, kami liputi mereka semua, dan mereka pun tidak bisa melihat apa-apa. Ya, ini bacaan ayat dari surah Yasin yang dilafalkan Nabi SAW saat keluar dari rumahnya meninggalkan orang-orang Quraisy yang kemudian ya, mereka dalam keadaan tertidur pulas. Padahal mereka bermaksud membunuh Nabi SAW saat fajar tiba. Makanya ada teman saya yang kalau lewat razia polisi zaman dulu, zaman saya masih sekolah dulu, lewat razia polisi baca ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum wa hum la yubsirun. Keluar gitu. Dan Nabi SAW keluar dan menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Di sini kita lihat luar biasanya Abu Bakar, dia telah persiapkan dan selalu siap sedia setiap saat. Kapanpun Rasulullah mengajak berangkat, tidak ada ya kemudian yang
tidak ada yang terlewat, sudah disiapkan Abu Bakar. Jadi Rasulullah datang ke rumah Abu Bakar, langsung dipersilahkan naik ke atas unta, perbekalan sudah mengikuti, ya, sudah dipersiapkan semuanya. Berjalanlah mereka. Abdullah bin Uraikid segera menggiring kambing-kambingnya di belakang jejak kaki unta mereka, dan mereka menempuh, ya, perjalanan, ya. Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq telah merencanakan untuk mengecoh orang-orang Quraisy. Mereka tidak langsung bergerak ke arah utara, padahal kota Madinah itu arahnya di utara. Mereka ke timur dulu. Jadi untuk membingungkan orang-orang Quraisy, mereka arah ke timur, kemudian ke arah selatan, jadi ke arah tenggara. Di sana ada sebuah bukit di sebelah tenggara kota Makkah bernama Jabal Thur. Nah, di situ kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, membawa Nabi SAW naik ke atas Jabal Thur. Di atas sana ada sebuah gua, ya, sebuah gua yang kemudian dipersiapkan untuk menjadi tempat transit mereka, sambil membuat bingung para pengejar Quraisy di hari-hari berikutnya. Jadi, ya, mereka naik ke atas, ya, ke arah Jabal Thur tersebut, sementara di bawah, ya, Abdullah bin Uraikid menyelesaikan tugasnya untuk menghapus jejak perjalanan. Kemudian Abdurrahman bin Abu Bakar mempersiapkan segala macam ransum dan perbekalan, kemudian termasuk Sayyidah Asma binti Abi Bakar, putri beliau. Ini menunjukkan kekuatan tarbiyah Abu Bakar kepada keluarganya. Itu juga ikut di dalam mengantarkan bekal makanan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq yang ada di atas Jabal Thur. Dan bahkan diceritakan ketika itu sedang hamil putra beliau Abdullah bin Zubair. Kemudian beliau mengikatnya, perutnya dengan sabuk nitok. Nah, nitok ini kemudian dibelah sama beliau karena beliau memerlukan tali untuk mengikat perbekalannya, untuk mengikat ransum yang hendak diantarkannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq di atas gua, ya, di atas Gunung Thur tersebut. Dan sungguhnya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendampingi Nabi SAW, kisah yang paling terkenal di Gunung Thur, di Gua Thur tersebut, kita bisa menyimak, ya, dalam sirah bagaimana Abu Bakar memaksa untuk Rasulullah menunggu dulu di luar, dia periksa setiap sudut, supaya kata beliau kalau ada sesuatu, maka dia akan menggigit dan mengenai saya terlebih dahulu, jangan sampai mengenai engkau. Dan betul Abu Bakar menemukan beberapa lubang tempat ada binatang-binatang berbisa di situ. Dia tutup semuanya dan kemudian dia pun masuk, ya, dengan tangan dan kakinya dia tutup lubang-lubang tersebut. Dia persilahkan Rasulullah masuk dan beristirahat. Pada saat itu Nabi SAW beristirahat di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Sementara kemudian orang-orang Quraisy ternyata yang mengejar ada yang sampai ke Gua Thur juga, ya. Ada yang sampai ke Gua Thur juga pada saat matahari telah terbit. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, masih mendampingi Nabi SAW, dan bersamaan dengan itu konon, ya, hewan-hewan yang ada di lubang-lubang ini, ya, menambahkan ujian kepada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mereka menggigitnya, ya, menyengatnya, sehingga Abu Bakar itu menahan rasa sakit luar biasa di tubuhnya, tetap menjaga supaya Rasulullah jangan sampai terbangun. Tapi air mata Abu Bakar As-Siddiq kemudian menetes mengenai Nabi SAW. Dan pada saat itu Nabi SAW pun bangun, ya, dan kemudian mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Nah, kenapa Rasulullah mengatakan jangan engkau bersedih? Kenapa bukan jangan takut, ya? Padahal pada saat itu orang-orang Quraisy sudah kemudian datang ke muka gua dan kaki mereka kelihatan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Ya, kata para ulama, karena rasa takutnya Abu Bakar itu sudah habis. Abu Bakar tidak takut apapun tentang dirinya. Abu Bakar itu hanya bersedih tentang Rasulullah SAW yang harus melewati perjalanan yang sangat berat seperti itu. Maka, ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, lihatlah ke arah pintu gua. Kalau seandainya mereka, orang-orang yang mengejar itu, melihat ke arah kaki mereka sendiri, niscaya mereka bisa menemukan kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, ya, seandainya mereka melihat ke arah kaki mereka akan melihat kita. Kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang? Wa thalithuhumallah. Dan yang ketiga dari mereka berdua adalah Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini cara Nabi SAW untuk menenangkan Abu Bakar As-Siddiq, dan ya Allah menjadikan ya laba-laba sedang membuat sarang di depan pintu gua dan burung pun sedang bertelur di tempat tersebut, sehingga orang-orang Quraisy ini kemudian tidak meneruskan pencariannya di tempat tersebut. Beberapa hari, 3 hari menurut riwayat yang masyhur, Nabi SAW dan Abu Bakar tinggal di Gua Thur dan telah membuat seluruh orang Quraisy kebingungan bagaimana menemukan mereka, karena di semua jalur yang memungkinkan menuju ke Madinah tidak ditemukan jejak mereka. Turunlah mereka kemudian bergerak makin menuju ke selatan, lalu berbelok ke arah barat, kemudian menuju ke barat daya, menuju ke pantai. Ketika tiba di pantai ini ada orang yang kemudian mengenali Abu Bakar As-Siddiq dan dia bertanya, "Ya Abu Bakar, dari mana? Dan bersama siapa?" Ya, Abu Bakar menjawab, "Minal ma'," dari air. Ditanya dari mana? Minal ma', dari air. Dan siapa yang bersamamu itu? Beliau mengatakan, "Hada hadi," ini adalah penunjuk jalanku, gitu ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, ya dari air. Ya, orang itu memahaminya, oh baru dari laut, mungkin dari perjalanan kemana gitu ya, dari laut. Minal ma'. Maksudnya Abu Bakar, padahal minal ma' kita semua diciptakan dari air gitu ya. Kemudian ketika Abu Bakar menjawab, ini adalah penunjuk jalanku, maksudnya penunjuk jalan dunia akhirat ya, karena beliau yang membawa hidayah. Tapi orang itu memahami, oh supaya tidak tersesat di perjalanan maka bawa guide gitu ya, bawa seorang tour guide. Oh gitu. Nah kemudian mereka melanjutkan perjalanan, akhirnya sampai tiba di desa Quba yang ada di luar kota Madinah, yang menjadi tempat persinggahan Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq selama beberapa waktu sebelum melanjutkan hijrahnya ke Madinatul Munawwarah. Jadi seluruh bagian dari perjalanan hijrah itu dipuji oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib kelak. Beliau mengatakan, sesungguhnya Allah pernah mencela seluruh penghuni bumi kecuali Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan, jika kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah telah menolongnya. Ingatlah ketika dia adalah salah satu di antara 2 orang yang berada di dalam gua ketika dia mengatakan kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Di situ menunjukkan Allah menegur para sahabat yang pada saat itu diliputi keraguan apakah mereka akan berperang bersama Nabi SAW ataukah tidak. Dan kemudian Allah mengatakan, jika kalian tidak menolongnya, maka Allah pernah menolongnya. Yaitu ketika dia bersama Abu Bakar As-Siddiq di dalam gua, yang kemudian dia menghibur sahabatnya dengan kata-kata, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Dan kecerdikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga tampak di antaranya dalam salah satu kisah yang sangat terkenal ketika Rasulullah SAW hendak dikuburkan. Pada saat itu ternyata orang-orang Ansar sudah membahas tentang penggantinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena bagi mereka urusan kepemimpinan ini sangat penting. Mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Ya, kalau kita sekarang umrah di Masjid Nabawi, kita bisa mengunjungi Saqifah Bani Sa'idah. Sampai sekarang tempatnya teduh ya. Ini adalah sebuah balai pertemuan yang sampai sekarang di situ ada mata air dan ada pohon-pohon kurma yang rindang. Di tempat itu dijalankan musyawarah orang-orang Ansar. Di saat itu Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Ansar, dalam keadaan sakit, demam, dan dia dibaringkan di pojok Saqifah Bani Sa'idah, sementara orang-orang Ansar sudah hampir mufakat bulat mengangkat Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah yang menggantikan tugas kepemimpinan Rasulullah SAW. Maka pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, ada urusan penting yang engkau harus tahu tentang orang-orang Ansar yang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Maka Abu Bakar langsung menarik Umar dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, membawa mereka ke Saqifah Bani Sa'idah. Hampir mereka mufakat untuk memilih Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar memohon izin untuk berbicara menyela mereka. Wahai orang-orang Ansar, Masya Allah Tabaraka Rahman, tidak aku dapati orang-orang yang lebih cerdik dalam urusan ini dibandingkan kalian. Kalian telah memikirkan apa-apa yang belum dipikirkan oleh orang lain, dan inilah perkara yang sangat penting, yaitu perkara kepemimpinan.
Sungguhnya wahai orang-orang Ansar, Rasulullah SAW adalah dari Quraisy, dan sesungguhnya bangsa Arab tidaklah mau tunduk kecuali kepada orang Quraisy. Maka Rasulullah SAW harus digantikan pula oleh seorang Quraisy untuk memimpin umat ini secara keseluruhan. Orang-orang Ansar kemudian mengatakan, tidak bisa demikian. Rasulullah SAW telah memilih Madinah menjadi pusat dari apa yang beliau jalankan memimpin kaum muslimin. Maka untuk melanjutkan kepemimpinan atas kaum muslimin, tentu adalah orang Madinah yang berhak untuk menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wahai orang-orang Ansar, nahnul umara wa antumul wuzara. Demi Allah, orang-orang Muhajirin telah dipilih oleh Allah untuk menjadi amir-amir, sementara kalian adalah wazir-wazirnya. Tidak akan seorang amir memutuskan perkara sebelum bermusyawarah dengan para wazirnya. Demikianlah yang kita lihat, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kalian dalam berbagai macam urusan, selalu meminta masukan dan berbagai pertimbangan kepada kalian. Dan itu akan terus berjalan. Tidak mungkin seorang pemimpin memutuskan perkara untuk kaum muslimin kecuali berunding dan kecuali bermusyawarah dengan kalian, wahai orang-orang Ansar. Maka sungguhnya di samping kanan dan kiriku ini ada dua orang yang aku ridha kalau kita pilih mereka untuk menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Umar dan inilah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Aku ridha kepada mereka dan kaum muslimin juga ridha kepada mereka untuk dipilih menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar gemertak giginya ketakutan, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menunduk gemetaran dan pucat pasi mendengar kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka segera Umar yang berinisiatif, dia angkat tangan Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, sungguhnya aku membaiat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifahnya Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau telah berulang kali menunjuk Abu Bakar untuk menjadi pemimpin kita di saat beliau berhalangan. Termasuk ketika beliau telah sakit, maka Abu Bakar yang dipilih untuk menjadi imam salat. Ini kata Sayyidina Umar adalah pertanda bahwa Rasulullah tidaklah ridha kecuali kepada Abu Bakar yang menjadi penggantinya. Maka mari kita membaiat Abu Bakar. Kata Abu Bakar As-Siddiq ketika itu sambil tersenyum kepada Sayyidina Umar, tidak wahai Umar, aku yang akan membaiatmu karena engkau lebih kuat daripada aku. Wahai Abu Bakar, tetapi engkau lebih utama dariku dalam segala halnya. Wahai Umar, untuk menjadi seorang pemimpin haruslah seorang yang kuat. Kata Sayyidina Umar kemudian meyakinkan Abu Bakar, memeluk tangannya dengan mengatakan, demi Allah, kekuatanku hanyalah pendukung bagi keutamaanmu. Disusul Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian berbaiat, maka kemudian orang-orang Ansar yang lain pun berbaiat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah ya kepemimpinan Abu Bakar dimulai dari Sakifah Bani Sa'idah pada saat tersebut. Dan bagaimana Abu Bakar kemudian menjalankan kepemimpinan, dia berusaha untuk sedekat mungkin dengan peri hidup dan suri tauladan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sederhananya Abu Bakar sampai satu hari kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar membawa barang dagangan menuju ke pasar. Dia dihentikan oleh Umar. Mau kemana wahai khalifahnya Rasulullah SAW? Wahai Umar, sungguhnya keluargaku memerlukan nafkah dan aku harus bekerja untuk mendapatkan nafkah bagi keluargaku. Tidak, kata Sayyidina Umar. Sungguhnya engkau adalah khalifahnya kaum muslimin, pemimpinnya kaum muslimin. Engkau harus mengurus mereka dan jangan engkau mengurus hal-hal yang bersifat pribadi dan keluargamu. Bagaimana keluargaku akan mendapatkan nafkah? Maka Umar pun memanggil para sahabat, sungguhnya aku mengusulkan agar khalifah mendapatkan gaji dari Baitul Mal, mendapatkan bagian tunjangan dari Baitul Mal. Maka aku mengusulkan untuk Abu Bakar As-Siddiq adalah makanan bukan yang terbaik, bukan pula yang terburuk, tapi yang tengah-tengah dijaminkan untuk keluarganya setiap bulan. Demikian pula pakaian untuknya adalah yang tengah-tengah, bukan yang terbaik dan bukan yang terburuk, tetapi dijaminkan untuk dirinya dan keluarganya. Inilah awal mula ya pemimpin itu digaji oleh Baitul Mal, merupakan usul dari Sayyidina Umar karena melihat Abu Bakar As-Siddiq hendak bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ikan pula ya pada suatu hari ya Umar bin Khattab melihat Abu Bakar keluar dari rumahnya membawa seekor keledai yang penuh muatan selimut. Maka bertanyalah ya
Umar, hendak kemana wahai khalifahnya Rasulullah SAW? Aku hendak membagikan selimut-selimut ini kepada penduduk Madinah karena musim dingin hampir menjelang. Kata Umar, demi Allah, kami tidak pernah terpikir hal semacam itu. Tetapi Abu Bakar memikirkan orang-orang miskin dan fakir di kota Madinah yang tidak memiliki selimut yang mencukupi di musim dingin, sehingga dia keluar dengan membagi-bagikan. Maka kemudian Umar pun membantunya bersama para sahabat yang lain. Nih, pada suatu hari Umar melihat pagi-pagi sekali Abu Bakar keluar dari rumahnya, menengok ke kanan dan ke kiri, seakan-akan tidak ingin tahu, tidak ingin ada yang tahu apa yang dia lakukan. Kemudian dia menuju ke bagian pinggir kota. Ya, ada sebuah rumah di situ. Setelah menengok celingak-celinguk lagi, dia masuk ke rumah itu untuk beberapa lama, sampai kemudian dia pun keluar dari rumah tersebut. Sedang Umar mengatakan, sungguh aku telah berburuk sangka kepada Abu Bakar pada saat itu, tapi aku ingin tahu apa yang sebenarnya dia lakukan, maka aku pun datang ke rumah tersebut. Ternyata di rumah tersebut terdapat seorang wanita yang sudah sangat tua, dan aku pun bertanya kepadanya, apa urusan laki-laki yang datang itu? Kemudian ibu itu mengatakan, dia setiap pagi datang ke tempat ini, membersihkan untukku rumahku, menyiapkan makananku, ya, mempersiapkan segala kebutuhanku, membereskan semuanya, bertanya apakah yang aku inginkan, dan setiap hari itulah yang dia lakukan ketika datang ke sini. Umar pun menangis mengatakan, sungguhnya Abu Bakar telah menyusahkan orang yang akan menggantikannya, karena dia melakukan amal-amal yang sedemikian luar biasa. Demikian di antara salah satu keutamaan Abu Bakar As-Siddiq adalah melakukan amal-amal yang tidak mungkin dikejar oleh orang lain. Pada suatu hari, Nabi SAW pulang dari satu perjalanan jihad fisabilillah, itu pada suatu malam. Nah, pada saat subuh, Nabi SAW di masjid menghadap pada para sahabat setelah sholat, kemudian bertanya kepada mereka, siapakah di antara kalian yang malam ini melaksanakan qiyamul lail? Tidak ada yang mengacung karena mereka kelelahan malam itu sepulang dari jihad fisabilillah. Rasulullah melirik ke arah Abu Bakar, kenapa kau tidak bicara ya Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar baru mengaku, ya betul ya Rasulullah, saya melakukannya. Saya ini kalau malam karena khawatir tidak bisa bangun lagi, saya sebelum tidur melaksanakan salat 2 rakaat sebagai tahajud saya, sebagai qiyamul lail saya, dan 1 rakaat sebagai witir saya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang hari ini berpuasa? Ya. Maka para sahabat pun menundukkan kepala karena mereka merasa tidak mempersiapkan diri untuk berpuasa, apalagi sudah perjalanan jauh. Kemudian Rasulullah melirik Abu Bakar, dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, betul saya sudah berniat melaksanakan puasa. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, siapakah di antara kalian yang sudah mengurus jenazah? Gitu ya. Maka semua sahabat tertunduk, dan kemudian Rasulullah minta Abu Bakar bicara. Ternyata Abu Bakar mengatakan, sahabat kita dari Ansar namanya Fulan, ya, kemarin luka-luka di medan perang, tadi malam akhirnya meninggal, maka saya pun mengurus jenazahnya dan mengurus penguburannya, dan saya tunaikan semuanya. Nah, Rasulullah tanya lagi, siapa di antara kalian yang sudah menyantuni anak yatim? Kemudian para sahabat tertunduk lagi. Nah, Abu Bakar kemudian mengatakan, sahabat Ansor yang meninggal itu memiliki beberapa anak yang masih kecil. Saya sudah menyerahkan kebutuhan untuk nafkah mereka untuk 1 bulan ke depan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit? Semua sahabat yang semakin saling pandang, mana mungkin sudah melaksanakan amal seperti itu di hari yang masih subuh seperti ini. Ya, Abu Bakar mengatakan, tadi aku ketika berangkat untuk sholat subuh ke masjid, aku menghampiri Abdurrahman bin Auf ke rumahnya, dan ternyata dia sedang sakit ya Rasulullah. Maka aku pun menjenguk dan mendoakannya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang sudah bersedekah kepada fakir dan miskin? Dan semua sahabat pun menggelengkan kepala, kecuali Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian mengatakan, tadi ketika berangkat ke masjid untuk sholat subuh, saya membawa roti dan 1 bejana kecil susu. Dan sudah saya berikan kepada para ahlu suffah yang tinggal di masjid. Itu yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari sinilah kemudian lahir sabda Nabi SAW, sesungguhnya surga memiliki banyak pintu. Setiap orang akan dipanggil melalui pintu yang merupakan amalan-amalan utamanya, amalan-amalan unggulannya. Ada pintu jihad, ada pintu salat, ada pintu ar-rayyan untuk ahli puasa, ada pintu sedekah, ada pintu Quran, ada pintu ilmu, ya, ada bermacam-macam pintu surga. Gitu.
semua orang akan dipanggil sesuai dengan amal andalannya, amal unggulannya. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq bertanya, mungkinkah ya Rasulullah ada satu orang dipanggil oleh lebih dari satu pintu? Maka Rasulullah SAW menjawab, tentu ya Abu Bakar, ya ada orang yang dipanggil oleh banyak pintu. Ya, dan kemudian Rasulullah mengatakan salah satu di antara mereka adalah engkau. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan dalam iman, keutamanya Abu Bakar As-Siddiq adalah seandainya iman seluruh manusia diletakkan di satu anak timbangan, kemudian imannya seluruh manusia ya diletakkan di anak timbangan yang lain, niscaya imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah lebih berat daripada semuanya. Ini di antara keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tentang kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq juga Nabi SAW sudah memberikan isyarat bahwasanya Rasulullah bersabda, sungguhnya aku diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin umat ini seperti seorang yang menimba sumur, lalu aku pun menimba sumur itu sekuat kemampuanku. Lalu setelah aku pergi, datanglah Abu Bakar, dia kepayahan menimba airnya tapi dia berhasil melakukannya dengan baik. Lalu setelah itu timba itu berubah menjadi sangat besar dan datanglah Ibnul Khattab, yaitu Umar Ibnul Khattab, ya, yang kemudian menimba sumur itu sehingga dia bisa memberi minum orang yang sangat banyak. Nah, ini adalah ya, mimpi Nabi SAW tentang kepemimpinan umat, di mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq meskipun selama masa kepemimpinannya, kekhalifahannya, beliau kepayahan, beliau kelelahan, beliau mendapatkan tantangan-tantangan yang sangat berat ya, dengan kemarin yang sudah kita ceritakan, kaum riddah, orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, kemudian orang-orang yang menolak membayar zakat, sampai kemudian ancaman Romawi dan Persia, tapi berhasil beliau tuntaskan dengan melaksanakan apa yang diamanatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan periode Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah ta'sil, atau ya menjaga keaslian risalah, menjaga keaslian misi Islam dan membangun pondasi yang kokoh. Sementara masa Sayyidina Umar bin Khattab disebut masa tatwir, atau mengembangkannya, meluaskannya menjadi yang sangat besar. Insya Allah kita akan sambung pada kajian berikutnya dengan tema tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Tentu nanti pasti ada cerita-cerita juga yang menyinggung dan melengkapi ya pembahasan kita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jazakumullah khairan, saya kembalikan kepada Dr. Hamda. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.